Dengan tenang di hadapan Tuhan, mari kita bersaat teduh sejenak sebelum kita masuk di dalam ibadah pada pagi hari ini. Amin. Penyalaan lilin Prapaskah 4 oleh Majelis Bapak Agus Atmojo. Mari kita berdiri. Panggilan ibadah pada pagi hari ini diambil dari 1 Tawarik pasal 29 ayat yang ke-11. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Ibadah Prapaskah 4 pada hari ini dimulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tetap memelihara segenap ciptaannya dengan kasih setia, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatannya sampai selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera, anugerah, dan kasih dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Kita puji dan muliakan Dia, sebab Dia Yesus Tuhan yang layak terima puji, sembah, hormat, kuasa dan kemuliaan. Layak Engkau, layak Raja segala raja. Segala Tuhan.
segala Tuhan ku sembahkan. Mari kita berdoa. Engkau layak terima puji, sembah, mulia dan hormat. Dan pada pagi hari ini kami ingin memberikan kemuliaan, pujian, sembah kami kepada Engkau yang layak menerimanya. Tuhan berkati ibadah pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur jikalau pada ibadah Prapaskah yang keempat ini sekali lagi, hanya karena undangan daripada Tuhan kami boleh hadir, kami boleh beribadah kepada Tuhan. Berkati ibadah kami ini Tuhan, dari awal hingga akhir. Berkati pemberitaan firman Tuhan, persiapkan segala hati yang telah siap beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Inilah doa, puji dan sembah syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang layak terima puji dan sembah. Amin. Silakan duduk. Oleh bilur-bilurnya kita telah sembuh. Ya, hanya karena kasih penebusannya, Tuhan menebus dan menyelamatkan kita. Dengan hati yang dipersiapkan, sekali lagi kita memasuki doa pengakuan dosa. Kita naikkan pujian, Ia selamatkanku. Ku terjatuh dalam dosa, jauh dari jalan benar kasih-Nya. Sungguh pun ku menolaknya, Ya rela mati menggantikanku. Ya selamatkan dan bebaskan daku. Di Golgota tanggung hukumanku. Dia menghapus segala dosaku. Ada damai di hatiku. Ku diperlukan Tuhanku, sehingga ku melihat kusuk-Nya. Dan tergeraklah hatiku oleh kasih dan besar rahmat-Nya. Ya selamatkan dan bebaskan daku. Di Golgota tanggung hukumanku. Dia menghapus segala dosaku. Ada damai di hatiku. Mari kita berdoa. Di atas Golgota, di atas kayu salib, Engkau mati, menebus dan menyelamatkan kami. Dan oleh bilur-bilurnya Engkau sajalah kami disembuhkan. Terima kasih Tuhan yang boleh melihat setiap hati kami, yang boleh menilik hati kami, yang datang di hadapan Tuhan dengan segala kerendahan hati kami pada pagi hari ini untuk mengakui setiap dosa dan kesalahan kami. Kami mengucap syukur karena dengan kematian, penebusan dan keselamatan yang Tuhan berikan, kami diubahkan menjadi anak-anak Tuhan dan memiliki hati yang baru. Terima kasih Tuhan untuk penebusan dosa, untuk pembaharuan hidup yang Tuhan anugerahkan kepada setiap kami. Ucapan syukur inilah dan doa kami inilah yang kami naikkan hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berita anugerah pada hari ini diambil dari Mazmur 34 ayat 19. Mazmur 34 ayat 19. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya.
Mari kita bersama-sama membaca petunjuk hidup baru pada pagi hari ini yang diambil dari Mazmur 25 ayat 21. Mazmur 25 ayat 21, ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau. Jemaat diundang untuk berdiri, mari kita bersama-sama membaca pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Bapa, lembutkanlah hati setiap kami. Inilah doa kita untuk kita boleh membuka hati dan siap untuk mendengar firman-Mu. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihi-Mu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksi-Mu dan mengerti rencana-Mu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapan-Mu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihi-Mu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksi-Mu dan mengerti rencana-Mu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapan-Mu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita sudah memasuki Minggu Advent yang keempat. Sepanjang Prapaskah ini kita mengambil tema-tema tentang berbaliklah, yaitu sebuah ajakan supaya kita memeriksa diri kita sendiri
dan kemudian kita kembali kepada Tuhan. Kita menyadari dosa-dosa kita dan kita berbalik kepada Tuhan, pengasih jiwa kita, juru selamat kita. Dan hari ini kita bersama-sama membaca firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-26 ayat 57 sampai 68, dan kita mengambil tema berbaliklah dari bersaksi palsu. Saya akan membacakan firman Tuhan untuk saudara sekalian. Matius 26 ayat 57 sampai 68. Beginilah firman Tuhan. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah dua orang yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kau dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan katanya, ia harus dihukum mati. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau? Berbahagialah kita sekalian membaca firman Tuhan, menyimpan dalam hati dan melakukannya di dalam hidup kita. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa yang di surga, terima kasih kami boleh beribadah pada pagi hari ini, dan sekarang kami hendak merenungkan firman-Mu. Tuntunlah kami dengan kebenarannya, buatlah itu berbicara dalam hati kami, dan biarlah kami boleh berjalan dalam tuntunan firman-Mu untuk menyadari keadaan-keadaan kami, bertobat, dan berjalan kembali bersama-sama dengan Engkau, Juru Selamat, Penebus hidup kami. Tuntunlah hamba-Mu yang penuh kelemahan supaya boleh menyampaikan firman Tuhan, dan kiranya lebih banyak daripada yang bisa hamba-Mu dikatakan. Tuhan sendiri yang berkata-kata dalam setiap hati saudara-saudara yang beribadah pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu, demi Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini kita fokuskan pada ayat yang ke-59 sampai ayat 64, di mana imam kepala dan seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya dihukum mati, dan kemudian tampillah saksi-saksi dusta yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Bagian firman Tuhan ini berbicara bagaimana pada waktu Tuhan Yesus diadili, pada waktu dia berjalan kepada salib, hadirlah saksi-saksi dusta. Nah, saudara-saudara, yang menarik lagi adalah kalau kita membaca bagian ini, maka yang menghadirkan saksi dusta itu adalah imam kepala,
malah seluruh mahkamah agama yang merupakan kumpulan dari ahli-ahli Taurat, tua-tua, orang-orang terhormat, dan imam besar. Nah, saudara-saudara sekalian, orang-orang Yahudi sangat dikenal menjunjung tinggi keadilan di dalam hukum. Karena itu terdapat di dalam Taurat mereka sendiri. Di dalam Keluaran 16 ayat 18 sampai 20 dikatakan, hakim-hakim dan petugas-petugas harus kau angkat di segala tempat yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menurut suku-sukumu. Mereka harus menghakimi bangsa itu dengan pengadilan yang adil. Janganlah memutarbalikkan keadilan, janganlah memandang bulu, dan janganlah menerima suap, sebab suap membuat buta mata orang-orang bijaksana dan memutarbalikkan perkataan orang-orang benar. Semata-mata keadilan, itulah yang harus kau kejar, supaya engkau hidup dan memiliki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Berdasarkan firman Tuhan itulah orang-orang Yahudi kemudian membuat sekelompok orang menyusun sebuah majelis agama yang diberi nama Sanhedrin itu. Nah, saudara-saudara, jumlah Sanhedrin lokal itu katanya 23 orang untuk di kota-kota kecil. Tetapi kalau Sanhedrin di pusat di Yerusalem itu jumlahnya adalah 71. Yaitu merupakan kumpulan dari 70 orang terhormat dan ahli-ahli Taurat dan satu imam besar. Sehingga jumlahnya 71 orang. Orang-orang ini berusaha menegakkan keadilan. Dan bahkan motonya Sanhedrin itu adalah, Sanhedrin itu ada untuk melindungi kehidupan. Saudara-saudara ya. Dan kemudian muncullah apa yang banyak kita kenal dalam hukum hari ini. Yaitu bahwa kesaksian itu harus diberikan oleh 2 orang paling tidak untuk menyatakan sesuatu itu benar atau tidak, dan harus konsisten. Itu sebabnya saudara-saudara dalam pengadilan itu dikatakan banyak saksi palsu, tetapi mereka saling bertentangan. Karena kenapa? Sesungguhnya saksi itu diperiksa satu-satu, saudara-saudara ya, dan kemudian dicocokkan. Kalau tidak konsisten, tidak bisa diterima. 2 saksi ini diperiksa satu-satu dan pernyataannya harus konsisten, baru bisa dinyatakan hal yang disampaikan itu benar. Mereka mengenal tentang asas praduga tidak bersalah. Orang yang belum dihukum belum dianggap bersalah. Mereka mengenal adanya saksi yang meringankan, katanya begitu ya. Ada kesaksian orang-orang yang boleh meringankan orang yang dituduh itu. Dan katanya satu lagi adalah, kalau hukuman itu menyangkut hukuman mati, maka itu harus diputuskan esok harinya. Kecuali keputusannya adalah bebas dari hukuman mati. Boleh diputuskan hari itu. Tapi kalau diputuskan dia harus dihukum mati, harus diputuskan esok harinya. Tidak boleh diputuskan hari itu juga. Kenapa? Supaya ada kesempatan para hakim, para juri itu untuk berpikir 1 malam lagi. Apakah sungguh orang ini patut dihukum mati. Nah, begitulah saudara-saudara sekalian. Dari orang Yahudi itu bangga sekali dengan prinsip keadilan yang mereka pegang. Nah, teman-teman, tetapi pada pengadilan Tuhan Yesus yang kita baca pada pagi hari ini, kita menemukan bahwa imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama itu mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Dan kemudian dikatakan bahwa tampillah banyak saksi-saksi dusta. Apa yang terjadi? Dan di dalam 10 hukum Musa, di hukum yang ke-9 itu sesungguhnya dinyatakan jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu. Tapi mengapa saudara-saudara? Pada hari itu, di tengah majelis agama yang dikatakan merupakan pengadil yang paling adil, yang merupakan orang-orang yang katanya adalah orang-orang menjadi utusan Allah, bahkan ada imam besar itu, muncul saksi-saksi dusta. Saudara-saudara sekalian, kita mengerti bahwa sesungguhnya pada hari itu ada kuasa-kuasa iblis yang sedang bekerja.
Kalau kita membaca Yohanes 13 ayat 27, dikatakan pada malam itu Yudas dirasuki iblis. Dan saya percaya pada malam itu iblis juga bekerja di tengah-tengah orang-orang itu. Mengapa iblis bisa bekerja di tengah-tengah mereka? Sebab sesungguhnya bukan cuma pekerjaan si iblis, tetapi karena hati manusia itu sudah dikuasai oleh kebencian kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara sekalian, kalau kita membaca kenapa ahli-ahli Taurat, mahkamah agama itu menghadirkan saksi palsu supaya mereka bisa menghukum mati Yesus. Kenapa muncul kebencian itu? Saudara-saudara sekalian, kebencian itu muncul karena ada ketidaksenangan karena kehadiran Yesus yang mengajarkan firman Allah dengan cara yang berbeda dengan orang-orang Farisi dan hukum Taurat, yang membawa hati bangsa itu berbalik kepada Allah bukan pada tradisi, yang membuat mereka kehilangan pengaruh dan kemudian mereka timbul kebencian dan iri hati, dan iblis menunggangi kebencian itu sehingga mereka melakukan apa yang tidak benar, yaitu mereka menghadirkan saksi-saksi dusta. Dan orang-orang yang bersaksi itu kenapa mau bersaksi? Ya karena mereka ingin mendapat keuntungan. Nah saudara-saudara, dari sini kita mengerti benar bukan? Bahwa sesungguhnya mengapa kita bisa berdusta, mengapa kita bisa bersalah dalam perkataan-perkataan kita. Yang pertama-tama kita mau menyadari bahwa ada si setan yang selalu mencoba membuat hidup kita ini tidak berkenan pada Allah. Tetapi iblis itu tidak bisa berbuat apa-apa kecuali hati kita sendiri. Ada kebencian, ada kemarahan, ada kekecewaan, ada kejahatan yang membuat kita kemudian mengatakan apa yang salah terhadap sesama kita itu. Kita mengambil keuntungan, kita mau dipuji orang, kita mau mendapatkan penghargaan. Saudara-saudara, hati yang memikirkan diri sendiri, hati yang tidak senang pada orang lain itu bisa ditunggangi oleh si iblis dan kemudian mendatangkan kejahatan bahkan di tengah-tengah orang-orang percaya umat Tuhan pada waktu itu. Nah saudara-saudara, sebab itu saya kira apa yang dialami oleh Tuhan Yesus itu sungguh harus menjadi introspeksi bagi kita sekalian. Di dalam jemaat yang mula-mula pun Yakobus mengingatkan jemaat yang mula-mula itu, supaya kita menjaga perkataan-perkataan kita, menjaga lidah kita, karena sesungguhnya kita bisa bersalah dalam perkataan-perkataan kita. Nah saudara-saudara, pada pagi hari ini saya ingin mengajak saudara-saudara memikirkan beberapa hal yang mesti kita perhatikan dalam hidup kita, supaya kita tidak berdosa di hadapan Allah dalam perkataan-perkataan kita. Apa itu bersaksi dusta? Bersaksi dusta adalah kalau kita mengucapkan sesuatu yang tidak benar. Apa aja model-modelnya? Yang pertama saudara, kita mesti menyadari kita ini bisa bersaksi dusta dalam arti kita bisa mengatakan sesuatu yang tidak benar di dalam konteks hukum, seperti yang terjadi di dalam peristiwa Tuhan Yesus itu, di mana di dalam sebuah pengadilan ada orang-orang yang memutarbalikkan fakta, ya. Mereka mengatakan, Tuhan Yesus berkata, aku bisa menghancurkan bait Allah ini dan akan membangunnya dalam 3 hari. Benarkah Tuhan berkata begitu? Saudara-saudara, sesungguhnya kalau kita membaca dalam apa yang dikatakan Tuhan Yesus, yaitu dalam Yohanes pasal 2, Tuhan itu mengatakan, robohkanlah bait Allah ini dan aku akan membangunnya dalam 3 hari. Jadi bukan Tuhan Yesus berkata, aku akan merobohkan bait Allah, tidak. Tetapi dia berkata, robohkanlah bait Allah dan aku akan membangunnya 3 hari, yang menunjukkan bagaimana dalam 3 hari dia akan bangkit. Bait Allah adalah dirinya sendiri. Tetapi diputar sedikit, dikatakan bahwa aku akan merobohkan bait Allah dan aku akan membangunnya 3 hari. Dan itu kemudian menjadi tuduhan yang membuat Tuhan Yesus kemudian dianiaya dan kemudian dia disalibkan pada akhirnya. Saudara-saudara sekalian, kita harus berhati-hati. Seringkali kita juga bisa mengatakan hal yang tidak benar ketika kita berhadapan dengan hukum. Ya, kita bisa
membelokkan hukum. Firman Tuhan mengatakan dalam Keluaran ayat 23, jangan engkau memberikan kesaksian mengenai suatu perkara sehingga membelokkan hukum, dan jangan memihak pada orang miskin dalam perkaranya, tapi berpihaklah pada orang yang benar. Saudara-saudara sekalian, mari kita perhatikan itu. Sering bukan saudara-saudara, kita ini kalau bersalah dihadapkan hukum, contoh sederhana misalnya pajak begitu kan, kita kemudian berdalih ini, berdalih itu, apakah itu benar? Saudara-saudara, kadang-kadang kita menyadari bukan bahwa yang kita katakan itu tidak benar, tetapi kita melakukannya. Kenapa? Karena kita berusaha untuk mencari keuntungan. Ya, kita berusaha untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Ya, kita tidak mau dirugikan. Saudara-saudara sekalian, Tuhan mengajari kita untuk belajar tidak bersaksi dusta. Ya, biarlah kita bersungguh-sungguh jujur di dalam berhadapan dengan hukum, supaya kita memuliakan nama Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan tentang berdusta, mengatakan tidak benar itu dalam konteks memfitnah. Nah, saya melihat dalam KBBI, saudara-saudara, apa itu memfitnah? Fitnah adalah perkataan bohong tanpa berdasar kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekkan orang, yaitu menodai nama baik atau merugikan kehormatan. Nah, saudara-saudara, firman Tuhan berkata, janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Akulah Tuhan. Saudara-saudara sekalian, mari kita memeriksa diri. Tuhan mengajar kita tidak memfitnah. Kenapa fitnah bisa muncul? Ya, sekali lagi karena kebencian itu. Waktu kita tidak senang ada orang yang lebih berhasil daripada kita. Waktu kita tidak senang ada orang yang lebih dihormati dari kita. Lalu kemudian kita membicarakan tentang kelemahan-kelemahannya, menambah-nambahinya. Bahkan saudara-saudara, kadang-kadang kita menuduhkan kejahatan-kejahatan kepada dia yang belum tentu benar. Saudara-saudara, belum tentu benar. Ada sedikit fakta ditambah-tambahi sehingga orang itu kemudian begitu bersalah. Bahkan kadang-kadang itu cuma dugaan-dugaan, tetapi yang celaka itu kemudian kita sebarkan. Sehingga semua orang kemudian tahu bahwa orang itu orang yang jahat. Itu adalah fitnah. Mari kita belajar memperhatikan apa yang kita katakan. Saudara-saudara, firman Tuhan melarang kita untuk memfitnah sesama kita. Yang berikutnya, saudara-saudara, ada hal mengenai jangan menyebarkan kebohongan. Dalam Keluaran 23 ayat 1 dikatakan, janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Kabar hoax itu, saudara-saudara ya. Nah, ini barangkali yang paling aplikatif di antara kita. Saudara-saudara, kita sering menerima WA, bukan? Ya, barangkali tidak kita katakan dengan perkataan, tetapi WA kita itu ada banyak hal yang kita terima, dan dengan cepat kita kemudian menyebarkannya. Lalu ternyata kemudian berita itu salah, saudara-saudara ya, dan itu yang dinamakan hoax itu, bukan? Nah, saudara-saudara sekalian, firman Tuhan mengingatkan, jangan kita menyebarkan sesuatu yang tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Karena dengan begitu kita juga bisa melakukan apa yang Tuhan katakan sebagai dusta ini. Ya, Tuhan melarang kita menyebarkan kabar-kabar yang bohong. Berikutnya, saudara-saudara, Tuhan juga melarang kita untuk memberikan pujian atau sanjungan-sanjungan yang palsu. Di kitab Ayub itu dikatakan, aku tidak akan memihak kepada siapapun dan tidak akan menyanjung-nyanjung siapapun, karena aku tidak tahu menyanjung-nyanjung. Karena jika demikian, maka segera pembuatku akan mencabut nyawaku. Saudara-saudara sekalian, itu menunjukkan bahwa kalau kita itu menyanjung-nyanjung orang dengan tujuan sebetulnya kalau orang Jawa bilang itu bombong gitu ya, itu adalah sesuatu yang tidak berkenan kepada Allah. Mari kita memeriksa diri.
Ya, apakah kita suka meninggi-ninggikan orang? Kadang-kadang dengan maksud supaya saya mengambil hatinya, tapi kadang-kadang juga dengan maksud yang buruk, yaitu supaya kemudian dia kehilangan kontrol, memuji-muji diri, dan kemudian kita bisa di belakang menjelek-jelekkan dia. Nah, saudara-saudara, itu adalah sanjungan-sanjungan palsu. Tuhan melarang kita melakukannya. Dan kemudian saudara-saudara, yang terakhir yang ingin saya soroti adalah apa yang dikatakan sebagai gurauan yang sembrono. Di dalam Amsal 26 ayat 18 sampai 19 dikatakan begini. Seperti orang gila menembakkan panah api, panah dan maut, demikianlah orang yang memperdaya sesamanya dengan berkata, aku hanya bersenda gurau. Saudara-saudara sekalian, saya ingin mengajak saudara memperhatikan ini. Seringkali saudara-saudara kita tanpa sadar melakukan bullying. Kita itu kemudian mengata-ngatai orang. Dan ketika orang itu kecewa, sakit hati, kita cuma berkata, aku cuma gurau kok. Setelah kita mengatakan, mukamu tuh kayak monyet, begitu ya. Sesuatu yang menyakitkan hati. Tetapi ketika orang itu sakit hati, kita mengatakan, saya cuma gurau. Saudara-saudara sekalian, hal-hal seperti itu adalah kejahatan. Dan firman Tuhan mengatakan di dalam 1 Petrus 2 ayat 1, buanglah segala kejahatan, buanglah segala tipu muslihat, buanglah segala kemunafikan, buanglah kedengkian dan fitnah. Sebab saudara-saudara, kalau kita tidak berhati-hati dengan mulut kita, kita akan merusakkan hubungan. Seperkataan-perkataan dusta, fitnahan, gurauan-gurauan yang sembrono, kata-kata hoax itu akan menghancurkan hubungan kita dengan sesama kita. Dalam Amsal 16 ayat 28 firman Tuhan berkata, orang yang curang menimbulkan pertengkaran dan seorang pemfitnah menceraikan sahabat yang karib. Dan lebih jauh saudara-saudara sekalian, kalau terjadi itu akan merugikan diri kita sendiri. Dan yang lebih parah saudara-saudara, itu bukan cuma merusakkan hubungan kita dengan sesama, tetapi itu juga akan merusakkan hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan berkata, orang-orang yang melakukan itu akan mendapat hukuman Tuhan. Amsal 19 ayat 9 berkata begini, saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan akan binasa. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita supaya kita berhati-hati dengan perkataan-perkataan kita. Mari kita menjaga perkataan-perkataan kita dari perkataan yang tidak benar, yang bisa menyakiti sesama kita. Mari kita berbalik dari dusta itu, dari menjadi saksi dusta itu. Mari kita mengingat bahwa hal-hal itu sungguh menyakitkan Tuhan. Mari kita melihat bagaimana Tuhan sendiri mengalami hal-hal itu. Dan hal-hal itulah yang dilakukan orang-orang yang menyalibkan Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara-saudara, janganlah itu terjadi pada kita. Dan kita ikut menyalibkan Tuhan sekali lagi. Mari kita belajar kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Ketika ia dianiaya, ketika ia difitnah, ketika ia dikata-katai yang tidak benar, Tuhan dikatakan oleh Alkitab, diam saja. Tuhan Yesus diam. Dan kemudian ketika dia ditanya, engkaukah Mesias? Barulah Tuhan mengatakan kebenaran itu. Dan kemudian dia mengatakan sesuatu yang menjadi berkat. Aku berkata kepadamu, kamu akan menyaksikan Anak Manusia duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Tuhan mengatakan Mesias itu akan datang dalam kemuliaannya membawa keselamatan. Saudara-saudara sekalian, mari kita berbalik dari dosa-dosa kita.
Mari kita berbalik secara khusus dari dosa-dosa perkataan kita. Ada seorang pendeta suatu kali bertanya pada jemaatnya, saudara-saudara sekalian, siapa di sini yang tidak pernah berdusta, tidak pernah berbohong? Semua orang diam. Ada saudara-saudara? Masa tidak ada? Lalu beberapa orang mengangkat tangan. Dan kemudian pendeta itu berkata, nah sekarang saudara berbohong, saudara berdusta. Maksudnya apa saudara-saudara? Sesungguhnya tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak pernah berdusta, tidak pernah berbohong. Saudara-saudara sekalian, tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita supaya kita berbalik kembali pada Allah, bertobat dari hal itu. Bagaimana caranya saudara-saudara? Bagaimana menjaga hati kita, menjaga mulut kita, menjaga kita dari berdusta dan berbohong. Saudara-saudara, pertama-tama mari kita mendekat kepada Tuhan. Mendekatlah pada Allah dan lawanlah si setan. Karena bapa segala dusta itulah setan, maka cara untuk melawan dusta adalah kita mendekat kepada Tuhan. Karena dengan kita bersama-sama dengan Tuhan, kita bisa melawan kuasa daripada bapa segala dusta, yaitu si setan itu. Mari saudara-saudara, kita semakin hari semakin mendekat dengan doa-doa kita, dengan membaca firman Tuhan, dengan bersungguh-sungguh menjadi muridnya. Kedua saudara-saudara, mari kita menjaga hati kita. Biarlah hati kita penuhi dengan firman Tuhan. Biarlah hati kita penuhi dengan kasih kepada sesama kita. Dusta, dosa fitnah, dosa kebohongan itu seringkali dipicu oleh karena hati yang jahat, hati yang penuh kebencian, hati yang penuh kemarahan, hati yang tidak puas, hati yang iri, lalu menimbulkan dosa-dosa yang muncul dari mulut bibir kita itu. Saudara-saudara sekalian, kalau hati kita dipenuhi dengan kasih Tuhan kepada sesama, maka yang keluar dari mulut bibir kita adalah ucapan-ucapan yang membawa berkat. Yesus Kristus Tuhan kita adalah contoh yang sempurna itu. Ketika ia di kayu salib, ketika ia mengalami hukuman dan penderitaan oleh karena hujatan dan dusta manusia, di kayu salib itu dia justru menyatakan kasih dan pengampunannya. Di kayu salib itu dia berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Di kayu salib itu yang keluar dari bibir Tuhan Yesus adalah ucapan berkat, ucapan pengampunan. Kenapa? Karena hati Tuhan dipenuhi oleh belas kasihan, dipenuhi oleh kasih kepada sesama. Dan terakhirnya saudara-saudara, setelah kita mendekat kepada Tuhan, kita menjaga hati kita, mari kita juga menjaga ucapan kita dengan beberapa hal. Yang pertama saudara-saudara, setiap kali kita ingin berkata-kata, mari kita memikirkan, apakah yang saya ucapkan itu adalah hal yang benar? Kalau itu bukan hal yang benar, dan saya yakin itu bukan hal yang benar, barangkali itu perkiraan, lebih baik kita diam. Jangan mengatakan apa yang tidak benar. Jangan menyebarkan gosip. Jangan menyebarkan fitnah. Jangan menyebarkan kebencian-kebencian. Tapi katakanlah apa yang benar. Saudara-saudara, apakah kita boleh mengatakan semua hal yang benar? Belum tentu juga. Yang kedua, kalau kita tahu itu adalah hal yang benar, maka hal yang kedua kita perlu pertimbangkan adalah kalau kita mengatakannya, apakah itu perlu? Saudara-saudara, kadangkali tidak perlu dikatakan. Ada hal-hal yang tidak perlu dikatakan. Ya, ada hal-hal yang bahkan tidak boleh dikatakan. Kalau ada orang yang mengatakan sebuah rahasia pada saya, boleh tidak saya mengatakan pada orang lain? Tidak boleh, saudara-saudara ya. Tidak perlu, ya. Kadangkali juga ada pembelaan diri yang tidak perlu, saudara-saudara ya. Ada orang menuduh kita. Kita kadangkali tergoda untuk membela diri. Tapi kadangkali
kita merasa tidak perlu. Kalau saya membela diri malah menimbulkan perdebatan. Kadang-kadang kita juga tidak perlu mengatakan hal-hal yang bisa menyakiti saudara kita atau menjatuhkan mentalnya, sekalipun hal itu benar. Mari kita pertimbangkan saudara-saudara, bagaimana kita mempertimbangkannya. Mari kita mempertimbangkan kepentingan orang lain itu. Ya, apakah yang saya katakan itu perlu? Dan kalau itu perlu, saudara-saudara, pikirkanlah satu hal lagi. Bagaimana saya mengatakannya dengan baik, dengan cara yang membangun, bukan dengan cara yang membuat dia makin jatuh. Saudara-saudara, kadang-kali kita ingin menolong orang, dan kita tahu orang itu melakukan sesuatu yang salah. Tetapi kalau kita mengatakannya dengan cara yang menghina, itu kadang-kadang bukan membuat orang tertolong, malah membuat orang sakit hati, kecewa, bahkan kemudian melakukan hal-hal yang lebih buruk lagi. Saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan di dalam Amsal 25 ayat 11, perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Artinya, apel emas itu adalah gambaran perkataan kita, niat kita yang baik, sesuatu yang perlu dikatakan. Tetapi berikanlah di dalam pinggan perak, di dalam tempat yang baik, supaya kalau engkau mengatakannya, perkataanmu menjadi berkat bagi orang yang menerimanya. Saudara bisa bayangkan kalau apel emas itu tidak ditaruh di pinggan perak, tetapi diberikan pada orang dengan cara dilempar. Waktu kena kepalanya, itu akan membuat dia sakit. Dan itu berarti maksud baik kita itu kalau disampaikan dengan cara yang buruk, bisa menyakiti hati orang. Jadi pertimbangkanlah saudara-saudara, waktu kita mengatakan sesuatu, lakukanlah dengan cara yang baik, dengan waktu yang tepat, supaya perkataan kita ini boleh menjadi berkat. Saudara-saudara sekalian, kita memasuki masa Prapaskah ini. Kita mengenang pada masa-masa ini penderitaan Tuhan Yesus Kristus. Salah satu yang Tuhan alami dalam penderitaannya itu adalah saksi-saksi dusta. Perkataan-perkataan jahat, perkataan-perkataan tidak benar yang ditujukan kepadanya. Barangkali kita mengatakan, itu kan orang-orang Yahudi pada waktu itu yang berniat menyalibkan Yesus. Saya tidak ikut-ikut. Saudara-saudara, sadarilah, kalau kita pun sembrono dengan perkataan-perkataan kita, melakukan apa yang tidak benar menurut firman Tuhan, kita sudah menyakiti Tuhan sekali lagi. Karena kita tidak menjadi saksinya, kita tidak menjadi umat gembalaannya, kita tidak mengikuti perintahnya. Tuhan Yesus mengajar kita supaya kita boleh menjadi berkat dalam perkataan-perkataan kita, supaya oleh perkataan-perkataan kita memuliakan nama Tuhan. Biarlah perkataan-perkataan kita menjadi berkat untuk anak-anak kita, menjadi berkat untuk istri kita, menjadi berkat untuk suami kita, menjadi berkat untuk orang-orang yang bekerja bersama-sama dengan kita. Dan biarlah dari perkataan-perkataan kita yang benar itu, Tuhan dipermuliakan, orang boleh mengenal Yesus Kristus yang mengubah hidup kita, yang mengubah perkataan-perkataan kita yang buruk menjadi perkataan-perkataan yang penuh berkat, karena hati kita yang jahat sudah disucikan oleh darah Yesus Kristus, menjadi hati yang penuh kasih seperti hatinya. Tuhan kiranya menolong kita saudara-saudara, supaya kita hidup memuliakan Tuhan dengan perkataan-perkataan kita. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami boleh bersama-sama merenungkan firman-Mu. Sekarang tuntunlah kami, supaya kami boleh bertobat jikalau ada kesalahan di dalam perkataan-perkataan kami. Kami mohon ampun jikalau selama ini kami membiarkan perkataan-perkataan kami menjadi perkataan yang sembrono, yang menyakiti orang-orang yang di sekitar kami, yang mengatakan hal-hal yang tidak benar, yang dikuasai oleh hati kami yang ada kebencian. Tuhan, ampunilah kami.
Dan kiranya Engkau mengubah kami, supaya hidup kami ini oleh karena penebusan-Mu diubah menjadi hidup yang membawa berkat bagi sesama kami. Ubahlah hati kami menjadi hati yang penuh kasih kepada Engkau dan sesama kami, dan biarlah itu nyata dari perkataan kami menjadi perkataan yang benar, menjadi perkataan yang perlu, menjadi perkataan yang indah, yang membawa berkat kebaikan dan membangun orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Engkau sudah mati bagi kami, Engkau sudah menebus dosa-dosa kami, supaya oleh penebusan-Mu kami diubahkan, mempunyai hidup yang memuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, demi Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dengan hati yang bersyukur atas firman dan pemeliharaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, saya mengajak kita semua untuk menyanyikan pujian syukur, betapa hatiku. Dan kita memberikan persembahan kita dengan mengirimkan ke nomor rekening yang tertera di layar, atau persembahan dapat dikumpulkan dan diberikan ke gereja. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, seperti pujian yang barusan kami nyanyikan, hanya ini Tuhan permohonan dan persembahan kami, yaitu kami rindu Tuhan boleh memakai setiap hidup kami untuk menjadi alatnya Tuhan, untuk menjadi saksinya Tuhan dimanapun kami berada. Dan Tuhan, pada pagi hari ini kami memberikan segenap persembahan kami ini hanya kepada Tuhan. Tuhan yang melihat setiap hati yang memberikan dengan penuh sukacita. Dan Tuhan yang boleh memberikan kembali sukacita itu penuh di dalam setiap hati kami. Tuhan berkati persembahan-persembahan ini yang boleh dipakai untuk memperluas kerajaan dan pelayanan Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa ucapan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Kita juga akan berdoa untuk beberapa hal. Yang pertama, mari kita berdoa untuk anak-anak Tuhan yang duduk di dalam pemerintahan, agar boleh benar-benar menjadi terang dan garam, serta berani berbeda dengan dunia ini, sehingga boleh menjadi agen kebenaran Tuhan. Mari kita berdoa untuk poin yang pertama ini. Tuhan, saat ini kami juga rindu berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang Tuhan izinkan untuk boleh duduk di dalam pemerintahan. Tuhan, kami berdoa bagi setiap mereka agar mereka dapat terus menjadi garam dan terang dunia di tempat kerja mereka, supaya mereka bisa bersinar, menggarami
orang-orang yang ada di sekitarnya boleh melakukan pekerjaan mereka dengan penuh integritas di hadapan Tuhan dan juga di hadapan manusia. Dan biarlah Tuhan yang terus boleh memberkati dan menyertai mereka, iman mereka yang terus boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang kedua, kita juga mau berdoa untuk Minggu Prapaskah, agar jemaat semakin mengerti akan kasih dan pengorbanan Yesus Kristus dan berbalik hidup kepada Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur jikalau pada minggu-minggu ini kami boleh sekali lagi merayakan, kami boleh memperingati Minggu Prapaskah. Ketika kami boleh mempersiapkan setiap hati kami boleh mempersiapkan untuk peringatan akan kematian dan kebangkitan Kristus di atas kayu salib. Kami mengucap syukur Tuhan melalui Prapaskah ini, tolong kami setiap anak-anak Tuhan, setiap jemaat Tuhan, untuk kami boleh lagi mengerti akan kasih dan pengorbanan Tuhan bagi setiap kami. Dan setiap hati ini boleh kembali lagi kepada Tuhan, kembali lagi kepada salib-Mu yang telah diberikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Yang ketiga, kita juga mau berdoa untuk Komisi Anak, untuk setiap lause-lause, setiap guru agar semakin cinta Tuhan, dan setiap anak-anak agar anak-anak ini dapat bertumbuh di dalam iman, mencintai Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan setia beribadah. Mari kita berdoa. Tuhan, pada saat ini kami juga rindu berdoa untuk Komisi Anak, untuk setiap guru-guru sekolah minggu yang memiliki komitmen dan setia di dalam pelayanan mereka. Mereka yang boleh membawakan puji-pujian, bercerita, mempersiapkan untuk sekolah minggu ini. Kiranya Tuhan yang tolong setiap guru-guru ini di dalam kesetiaan mereka, komitmen mereka, untuk mereka terus memberikan hati mereka kepada Tuhan dan juga kepada setiap anak-anak yang mereka layani. Kami juga rindu berdoa untuk setiap anak-anak sekolah minggu, walaupun anak-anak ini harus beribadah secara online, dan biarlah setiap ibadah sekolah minggu yang mereka boleh ikuti di hari Minggu, mereka boleh dengan setia mengikutinya, mereka boleh ditabur oleh firman Tuhan, menyanyi dan memuji Tuhan. Tuhan, inilah setiap doa-doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya mengundang jemaat sekalian untuk boleh berdiri. Kita akan menyelesaikan ibadah pada pagi hari ini dengan menyanyikan pujian doksologi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan mari kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera, pimpinan dan tuntunan dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian, supaya engkau hidup memuliakan Tuhan, engkau hidup menjadi berkat bagi sesamamu, dan engkau menemukan sukacitamu di dalam mengikut Dia, Juru Selamat kita, dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.
silakan duduk. Saat teduh kebaktian selesai, Tuhan memberkati saudara-saudara. Salam sejahtera jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur sampai hari ini Tuhan terus menopang dan menyertai kita. Pagi hari ini pertama-tama terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah melayani, baik memimpin pujian, menjadi singer, pemain musik, sound system, dan saudara-saudara yang melayani di multimedia. Yang kedua, saudara-saudara, Majelis Diakonia GKA Immanuel Malang sudah memberikan bantuan untuk panti asuhan Bakti Luhur pada tanggal 7 Maret 2021. Majelis Diakonia juga mengajak jemaat untuk mengambil bagian di dalamnya dengan memberikan persembahan dengan memasukkan ke dalam amplop diakonia atau transfer ke rekening gereja dengan menambahkan nominal Rp2. Contohnya 100.000 2. Berikutnya, ibadah anak online akan diadakan jam 9:30 pagi ini melalui YouTube GKA Immanuel Malang. Dan kemudian komunitas tunas remaja, komunitas bagi mereka yang duduk di kelas 6, 7, dan 8 akan diadakan jam 4 sore ini melalui Zoom meeting gereja. Doa pagi Prapaskah diadakan setiap hari pukul 5 pagi melalui Zoom meeting gereja. Semua jemaat diundang untuk mengikutinya. PA Injil Matius akan diadakan hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 jam 6 sore dan dilanjutkan dengan persekutuan doa jam 7 malam. Kedua kegiatan ini diadakan melalui Zoom meeting gereja. Persekutuan Komisi Wanita akan diadakan hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 jam 6 sore melalui media YouTube GKA Immanuel Malang. Persekutuan doa pagi hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 jam 7 pagi akan dilakukan di rumah masing-masing dengan penuntun doa yang dibagikan melalui WA Group GKA Immanuel Malang. Komunitas pemuda remaja akan diadakan jam 5 sore pada hari Sabtu melalui Zoom meeting gereja. Saudara-saudara yang belum mengikuti komunitas hari Sabtu bisa mengikuti setiap hari Minggu jam 5 sore termasuk hari ini juga. Ibadah minggu depan, ibadah Prapaskah kelima, tanggal 21 Maret 2021 jam 7 pagi akan diselenggarakan dengan tema Berbaliklah dari Penyangkalan dengan pembicara Pendeta Hasan Sutanto dan diterjemahkan oleh penginjil Esther Sutanto. Ibadah ini boleh kita ikuti melalui YouTube Gereja GKA Immanuel Malang. Demikianlah warta gereja kita hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.